Oke, baik. Langsung kita mulai saja. Coba salah satu aktifin mikrofonnya untuk Nabil. Itu Mas Nabil atau itu? Coba Mas Nabil bisa dengar suara Ibu? Halo? Coba ya, bisa dengar suara Ibu dengan baik? Bisa. Kita langsung mulai saja ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Zian Muflihatin. Saya adalah mahasiswa PPL Ugris yang kebetulan PPL-nya di SMA kalian. Dan untuk materi yang saya tempuh yaitu ekonomi dan guru pamongnya adalah Bu Ika. Sehingga untuk PJJ pada hari ini Bu Ika menyerahkan kepada saya. Nah, lalu sebenarnya saya juga yang harus karena ada sesuatu, akhirnya kelas kali ganti menjadi di WA saja. Oke, untuk materi yang sudah Ibu share, apakah sudah di-download? Oke, mungkin ada yang sudah dan mungkin ada juga yang belum. Dan mungkin ada yang sudah namun tidak dipelajari, ada juga yang sudah dipelajari. Baik, kita bahas bersama-sama. Namun sebelum ke materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nanti silahkan untuk yang hadir tanpa Ibu absen ya, kalian bisa menuliskan di kolom chat nama kalian sama nomor absen, biar nanti langsung Ibu centang saja. Ini berhubung yang hadir cukup sedikit, jadi nanti kalau dipanggil malah banyak yang nggak jawab. Kayak gitu saja, silahkan bisa nulisin dari sekarang. Karena berhubung tadi sinyalnya agak susah, Ibu mohon maaf. Pokoknya ke kalian, langsung saja kita ke materi hari ini, yaitu mengenai circular flow diagram, seperti yang sudah kalian download ya di grup. Mungkin ada yang sudah mempelajari dan mungkin saja belum. Nah, untuk materi tentang circular flow diagram, sebelumnya kalian harus mempelajari tentang peran pelaku ekonomi, karena materi pada hari ini berkaitan dengan kelanjutan materi sebelumnya. Nah, di dalam, bentar, ini bisa terlihat nggak present screen-nya? Mulai sekarang. Oh, baik, untuk PPT-nya apakah sudah terlihat di layar kalian? Oke, udah ya. Mengenai circular flow diagram, kalian harus mengetahui tentang peran pelaku ekonomi. Nah, kalian bisa sambil simak PPT-nya. Di dalam kegiatan ekonomi, pasti ada yang namanya pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri itu merupakan orang yang berada di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Itu dalam kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu distribusi, konsumsi, dan produksi. Nah, untuk ketiga hal tersebut dari kegiatan ekonomi, apakah ada yang sudah mengetahui tentang pengertian dari distribusi, konsumsi, maupun produksi? Ada yang mengetahui dari salah satu kalian? Mungkin bisa menjelaskan ke temannya.
Radia, sambil Ibu absen juga ya ini. Monggo barangkali ada yang bisa menjelaskan ke temennya. Bagas Muhammad Kafi. Oke, yang lainnya silahkan bisa nulisin kehadiran kalian ya. Nadia. Nah, oke baik Ibu lanjut saja. Dalam pelaku ekonomi sendiri yang kalian harus perhatikan di sini itu ada 4 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintahan, sama masyarakat luar negeri. Itu. Nah, nanti kalian pelajari peran-perannya, karena ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Peran dari rumah tangga konsumen itu seperti apa, terus peran rumah tangga produsen itu seperti apa, peran rumah tangga pemerintahan seperti apa, sama masyarakat luar negeri itu seperti apa. Oke, lanjut pada materi hari ini saja. Mengenai circular flow diagram. Circular flow diagram itu merupakan hal-hal yang meliputi arus barang dan arus uang. Ada 2 hal, yaitu arus barang dan arus uang. Sehingga dalam pengelompokan pasarnya di sini juga ada 2, yaitu pasar barang dan jasa, sama untuk yang kedua yaitu pasar faktor produksi. Di dalam pasar faktor produksi itu ada tenaga kerja dan modal. Oke, bisa kita lanjut ya. Pasar barang dan jasa itu seperti apa? Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Permintaan itu umumnya berasal dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga pemerintahan. Sedangkan untuk penawaran itu biasanya timbul dari rumah tangga produksi, karena mereka yang menghasilkan barang dan jasa. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini, Mas, Mbak? Bisa ya? Oke. Nah, tadi kan Ibu jelasin ada 3 kegiatan, yaitu distribusi, konsumsi, dan produksi. Untuk distribusi itu merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Untuk konsumsi merupakan kegiatan membeli, memakai, menghabiskan barang dan jasa. Sedangkan kalau untuk distribusi itu merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa. Itu yang kalian pahami. Oke, sambil Ibu absen juga ini. Silahkan yang bagi yang merasa belum absen, bisa kalian absen ya. Oke, lanjut ke pasar produksi. Di dalam pasar faktor produksi itu terdiri atas tenaga kerja dan modal. Pasar tenaga kerja merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di sini, penyedia tenaga kerja itu berasal dari rumah tangga konsumen. Karena ini kaitannya dengan peran dari rumah tangga konsumen bisa kalian baca di PPT sebelumnya. Nah, permintaan dari tenaga kerja itu berasal dari rumah tangga produksi. Karena untuk menghasilkan barang dan jasa, mereka tentu membutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Lalu untuk pasar modal atau uang, di sini merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran uang, namun bukan uangnya yang dijual belikan. Di sini itu berkaitan dengan fungsi uang sebagai apa, seperti itu. Nah, kemarin kan kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan
model arus kegiatan ekonomi. Ada salah satu yang sudah Ibu tugaskan, yaitu mengenai dua sektor. Yang kemarin itu adalah model arus kegiatan ekonomi yang dua sektor, dan ada juga yang sudah mengumpulkan. Oke, Ibu singgung lagi berkenaan dengan tugas. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan bisa mengumpulkan. Karena nanti ini bisa jadi laporan ke Ibu Ika. Dan untuk pembelajaran hari ini, barangkali ada yang aktif atau apa, tetap Ibu kasih poin tambahan. Oke, lanjut ya. Untuk model arus kegiatan ekonomi, yaitu ada 3. Perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor, lalu perekonomian tertutup atau perekonomian 3 sektor, sama yang ketiga yaitu perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Baik, di sini Ibu tanya, kenapa perekonomian dua sektor disebut perekonomian sederhana? Ada yang tahu? Mungkin dari Mbak Radia bisa menjawab. Kenapa perekonomian dua sektor disebut perekonomian sederhana? Silahkan, ada yang bisa menanggapi? Monggo dari yang lainnya. Mungkin Mas Yudhistira bisa menanggapi? Baik, Ibu jelasin langsung saja ya. Untuk perekonomian dua sektor, kenapa disebut perekonomian sederhana? Karena di sini hanya melibatkan dua pelaku saja. Apa saja? Yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, sehingga disebut perekonomian sederhana. Untuk yang kedua, yaitu perekonomian tertutup. Nah, kenapa disebut sebagai perekonomian tertutup? Karena di sini itu tidak melibatkan dunia internasional atau masyarakat luar negeri, hanya di dalam pemerintahan saja, baik dari rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga konsumen, sehingga disebut sebagai perekonomian tertutup atau perekonomian 3 sektor. Bisa dipahami sampai sini ya? Ini apakah Google Meet Ibu terputus lagi? Nggak ada jawaban dari kalian? Enggak. Bisa dipahami sampai sini? Ibu anggap bisa ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung saja, tidak apa-apa. Baik, untuk perekonomian dua sektor, kita bahas lebih lanjut ya. Nah, silakan kalian cermati bagannya atau diagramnya. Di sini dua sektor karena ada pelaku rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen atau istilah lainnya yaitu perusahaan. Nah, silakan kalian amati di poin 1 dan poin 2. Bahwa di poin 1 terlebih dahulu anak panah di rumah tangga konsumen itu merupakan penyedia tenaga kerja, modal, tanah, dan lain sebagainya. Itu rumah tangga konsumen yang nantinya akan dibutuhkan oleh perusahaan. Karena perusahaan tadi kan membutuhkan pekerja, otomatis ngambilnya dari rumah tangga konsumen. Tuh, arah panah nomor 1 selanjutnya. Terus yang nomor 2 itu dari perusahaan. Karena tadi rumah tangga konsumen sudah bekerja di perusahaan, maka mereka mendapatkan gaji atau imbalan itu dari rumah tangga konsumen yang poin 2 arah panahnya ke rumah tangga konsumen, mereka mendapatkan gaji. Di dalam kegiatan diagram ini di poin 1 dan 2 itu dinamakan pasar produksi. Jadi kan pasar ada 2, yaitu pasar barang dan jasa dan pasar produksi. Nah, kalau yang poin 1 dan 2 itu dinamakan pasar produksi. Lalu, untuk ke poin 3, silakan bisa kalian amati.
di poin 3 sendiri itu merupakan perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa ya. Itu karena produksi, sehingga rumah tangga yang membutuhkan kebutuhan berupa barang dan jasa, mereka akan membelinya ke perusahaan. Tuh. Lalu ke poin 4-nya, untuk membeli hal tersebut tentunya dengan uang. Nah, tadi kan rumah tangga konsumen sudah mendapatkan uang dari gaji perusahaan. Nah, mereka mengeluarkan uangnya untuk membeli kebutuhan di perusahaan, sehingga perusahaan itu mendapatkan uang dari konsumen. Begitupun terus-menerus berputar. Sampai sini untuk yang perekonomian dua sektor bisa dipahami dengan jelas. Oke, sekarang Ibu ulangi, kenapa disebut perekonomian sederhana untuk yang dua sektor? Tadi Ibu sudah jelasin. Ada yang bisa menjelaskan? Ada, tadi Ibu sudah menjelaskan kenapa disebut perekonomian sederhana? Karena ada yang mau menjawab? Mbak Karnia mungkin mau menjawab? Oke, perekonomian dua sektor itu karena hanya melibatkan dua pelaku saja. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke perekonomian tiga sektor. Untuk perekonomian tiga sektor, silakan kalian bisa amati bagannya. Oke, bisa terlihat ya. Nah, tadi kan perekonomian dua sektor itu produsen dan konsumen. Sekarang ditambah dengan rumah tangga government atau pemerintahan. Untuk penjelasannya rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu sama saja seperti tadi. Di sini ada penambahan rumah tangga pemerintahan, di mana kalian bisa lihat di dalam tiga sektor ini untuk panahnya rumah tangga pemerintah itu mendapatkan sebuah uangnya dari pajak, hasil pajak dari rumah tangga konsumen. Yang nantinya itu anak panah tanda warna merah menyalur ke rumah tangga produksi, di mana nanti pajak tersebut atau uangnya akan dibelikan barang atau jasa ke rumah tangga produsen berupa layanan. Nah, nantinya layanan tersebut akan dikembalikan lagi ke rumah tangga konsumen yang akan memakai masyarakatnya seperti itu untuk perekonomian tiga sektor. Oke, sekarang Ibu tanya lagi ke kalian. Perekonomian tiga sektor itu terdiri dari rumah tangga apa saja? Ada yang mengetahui? Ya, lalu yang menghasilkan. Namanya apa? Oke, baik. Tadi Rahel ya, Mbak Rahel. Oke. Nah, kenapa di dalam rumah tangga tiga sektor ini itu dinamakan perekonomian tertutup? Ada yang memahami? Ada yang bisa menjelaskan lagi selain Mbak Rahel? Sekalian kita review juga ya. Barangkali ada yang belum memahami. Nah, di dalam rumah tiga sektor ini disebut perekonomian tertutup karena tidak melibatkan rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Hanya di dalam negerinya saja. Itu kenapa disebut kenapa disebut perekonomian tertutup. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa sambil disimak barangkali ada pertanyaan lagi bisa kalian jawab. Oke, kita lanjut ke perekonomian empat sektor. Nah, perekonomian empat sektor itu di sini melibatkan dunia internasional atau masyarakat luar negeri.
seperti yang bisa kalian lihat di bagian paling bawah. Nah, di dalam dunia internasional itu kaitannya apa? Ekspor dan impor. Dua hal tersebut. Sekarang Ibu tanya, mungkin ekspor dan impor di telinga kalian sudah nggak asing lagi ya dengan kata itu. Ada yang tahu pengertian dari ekspor dan impor? Masa dari sekian anak nggak pada tahu artinya? Pasti adalah. Monggo yang mau jawab, Rahel lagi. Ya monggo, nggak apa-apa. Gimana pengertiannya? Mm-mm. Kalau impor dari apa bisa diulangi? Itu impor. Terus kalau ekspornya, kalau ekspor dari luar ke dalam. Ada yang punya jawaban lain atau mau menambahkan? Ini Mas Yusdistira Rifki. Baik, untuk Mas Yusdistira Rifki sama Mbak Rahel. Berarti ini kebalikannya dari Mbak Rahel ya, kebalik jawabannya. Dan yang benar itu jawaban dari Mas Yudhistira. Di mana impor itu kita membeli suatu barang atau jasa dari luar negeri untuk dari luar negeri ke Indonesia, misalkan ke dalam negeri. Sedangkan kalau ekspor sendiri, kita menjualkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Oke, Ibu ingatkan lagi tadi ada yang baru masuk, silahkan bagi yang merasa belum absen bisa absen di kolom chat ya. Oke, ekspor impor jangan keliru lagi, bisa dipahami ya, soalnya biasanya banyak yang keliru di antara kedua hal itu. Nah, tadi sudah mengenai perekonomian dua sektor, tiga sektor, empat sektor. Dan kenapa di dalam perekonomian empat sektor ikut dinamakan eh, perekonomian terbuka? Ada yang menjawab, ini kebalikan dari perekonomian tertutup tadi yang tiga sektor. Ada yang mau menjawab? Kenapa disebut perekonomian terbuka? Jawabannya simpel kok. Oh, iya benar. Karena di sini melibatkan dunia internasional atau masyarakat luar negeri. Mbak lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Biar bisa, apa ya, kalau kita jawab itu kadang salah atau tidaknya kita bisa belajar. Oke, yang baru masuk silahkan barangkali mau absen, bisa absen di kolom chat ya. Itu ada yang baru masuk juga tadi. Nah, mungkin dari circular flow diagram materinya sudah Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan mengenai circular flow diagram atau materi sebelumnya? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Barangkali belum jelas, tanyakan lagi nggak apa-apa. Atau mau diulang di poin apa? Cukup. Oke, berhubung materi sebelumnya kita nggak masuk, Ibu tanya dulu ya. Yang kalian harus dipelajari untuk materi sebelumnya itu mengenai pelaku ekonomi. Itu pelakunya ada berapa, silakan dipahami. Kegiatannya itu apa saja, sama perannya itu apa saja. Baik, tadi kan ada pelaku tentang rumah tangga konsumen. Lah, peran dari rumah tangga konsumen itu ada yang tahu?
Barangkali ada yang sudah memahami materi sebelum. Itu siapa? Mas Dion ya tadi. Mas Dion. Oke, itu merupakan salah satu dari peranannya. Sebenarnya untuk peran dari rumah tangga konsumen itu ada dua, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia sumber daya alam. Di mana sebagai konsumen yaitu mereka membeli, memakai, menghabiskan barang dan jasa. Sedangkan kalau untuk penyedia penyedia sumber daya alam, yaitu mereka sebagai penyedia tenaga kerja, sebagai modal, sebagai tanah, seperti itu. Nah, tadi Ibu jelasin ada konsumsi dan ada konsumen. Ada yang tahu perbedaan dari konsumsi itu apa, konsumen itu apa? Heeh. Lalu kalau, oh ya benar. Cuma di sini kurang sedikit ya untuk yang konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya dalam memakai, membeli, itu kegiatannya. Sedangkan kalau untuk konsumen itu orang yang memakai, menghabiskan barang dan jasa tersebut. Oke, baik bisa dipahami di sini ya. Tadi sudah peran dari rumah tangga konsumen. Sekarang untuk peran dari rumah tangga produsen, ada yang tahu? Kalian sambil baca PPT sebelumnya juga nggak apa-apa, biar nggak ketinggalan materi sebelumnya. Makanya Ibu coba ingat juga. Oke, untuk rumah tangga produsen itu perannya ada tiga, yaitu sebagai produksi, sebagai pengguna produksi, sama agen pembangunan. Produksi itu apa? Ada yang tahu produksi? Ya. Oh iya, untuk Mbak Rahel dan Mas Dion, benar semua. Merupakan peran dari sebuah perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Contohnya seperti yang udah ada di PPT, gambarnya itu perusahaan penghasil seragam. Lalu, pengguna produksi. Kenapa mereka menghasilkan, tapi mereka juga menggunakan produksinya juga? Karena untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, pasti mereka perlu alat-alat yang harus digunakan dalam faktor produksi. Contohnya seperti mesin, terus seperti gunting, seperti kompor, dan lain sebagainya, tergantung apa yang mereka hasilkan. Lalu, untuk yang ketiga yaitu sebagai agen pembangunan. Nah, karena adanya sebuah perusahaan, tentu akan terjadinya kemajuan dalam hal infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan kemajuan sumber daya manusia. Oke, ke poin tiga yaitu rumah tangga pemerintah. Di dalam rumah tangga pemerintah itu perannya ada tiga, yaitu pengatur perekonomian, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Ada yang tahu kenapa pemerintahan itu harus mengatur perekonomian di negara kita? Itu biar apa fungsinya? Ya, selain suatu kebijakan, karena agar tidak terjadi kerugian atau inflasi di dalam negara kita, makanya perlu diatur itu. Lalu sebagai peran konsumen, pemerintah sendiri kan pasti dalam pemerintah sendiri kan pasti dalam bekerja itu memerlukan infrastruktur, ya kan, untuk mendukung kinerjanya, seperti buku, terus proyektor, meja, kursi, dan lain sebagainya. Untuk faktor produsen, mereka juga mempunyai perusahaan yang mereka hasilkan, yang dinamakan BUMN. Ada yang tahu kepanjangan dari BUMN? Ya, Mas Dion, benar lagi. Yang lain silakan barangkali bisa menjawab ya. BUMN itu.
Contohnya kayak PLN, Pertamina, Telkom, Garuda Indonesia. Lanjut ke masyarakat luar negeri itu kaitannya dengan ekspor dan impor tadi. Oke, cukup jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau cukup jelas, silahkan nanti barangkali yang belum ngumpulin tugas bisa dikumpulin, nggak apa-apa, masih bisa. Dan semoga materi pada hari ini bisa diserap dan bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya ya. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, ataupun ada masalah sinyal dan lain sebagainya. Intinya, kenapa? Ya, intinya barangkali ada yang belum mudeng atau mau menanyakan sesuatu, kalian bisa WA Ibu langsung saja, tidak apa-apa. Ya, kalau sudah jelas, intinya semangat terus belajarnya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.